Kenapa sih kita pindah dari ISPT ke e-filing? Karena e-filing ini teman-teman udah enak banget. Oke, teman-teman selamat datang di webinar Dialog Karirmu untuk tema di siang hari ini Pajak Tahunan Badan 2023, Regulasi Terbaru dan Solusi Pelaporan Pajak Digital untuk Usaha Anda. Kita bakal langsung masuk ke section pertama. Aku pengen memperkenalkan dulu nih speaker kita di sore hari ini. Mungkin udah bergabung juga dengan kita di sore hari ini. Itu ada Kak Esther Josephina Pelamonia. Itu merupakan posisi sekarang itu tax manager di Makassar Selatan. Halo Kak Esther. Selamat siang Kak. Thank you. Di sini kapan sih kita harus lapor pajak? Nah, untuk lapor pajak untuk wajib pribadi itu memang 3 bulan setelah masa pajak 2022 berakhir, yaitu 31 Maret. Tapi kapan sih wajib pajak badannya? Nah, SPT tahunan wajib pajak badan itu paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 30 April nanti. Jadi teman-teman memang masih ada waktu nih ya, 1 bulan untuk nyiapin SPT badan untuk pelaporan nanti. Kita lapor sekarang pakai apa sih? Oh iya, tadinya tuh memang pakai ISPT, tapi sekarang kita udah pakai e-filing. Pastinya teman-teman udah pada denger dong e-filing itu apa. Kenapa sih kita pindah dari ISPT ke e-filing? Karena e-filing ini teman-teman udah enak banget, yaitu udah online, dia itu real time, kita nggak perlu nih ya untuk online terus, kita cukup download 1 kali formnya dan kita bisa kerjain dari mana aja. Buat refreshment aja nih, berapa sih sekarang tarif pajaknya nih, Esther? Katanya kemarin turun. Oh, nggak jadi. Pernyataan dari Bu Sri kemarin memang kita untuk tarif di 2022 itu tetap di 22%. Kenapa? Karena kita memang buat jaga nih basis penerimaan pemerintahan itu sendiri, efek dari corona kemarin. Tapi sesuai dari pernyataan Bu Sri sendiri, si 22% ini nih tarif kita itu udah cukup kompetitif dari negara G20 lainnya. Nah, jadi inilah kalau tarif-tarifnya gimana nih, Star? Oh iya, kalau misalnya omsetnya seperti kita tahu UMKM itu masih ada fasilitas yang namanya 0,5% dari PP23 itu. Jadi kurang dari 4,8 miliar itu tarifnya adalah 50% atau 0,5 dikali 22% dikali penghasilan kena pajak. Terus gimana yang 4,8 sampai 50? Oh, itu 4,8-nya kita fasilitasin, sisanya kita baru kali 22%, si penghasilan kena pajak itu yang tidak memperoleh fasilitas. Lalu gimana nih kalau penghasilan kena pajak aku udah 60 miliar? Langsung kita kaliin dengan tarif 22% dari penghasilan kena pajak. Apa aja sih yang harus disiapin nih, Star, untuk lapor pajak? Yang pasti yang PWP ya teman-teman, karena kan mau butuh loginnya nih. Lalu EVIN, ini yang paling sering hilang. Lalu bukti penerimaan, bukti potong, dimana kalau misalnya kalian ada transaksi, itu tuh kalian harus kolekin semuanya dari customer, dimana kita bisa kreditin semua bukti potong itu di SPT Badan untuk meringankan PPh utang badan kita. Lalu laporan keuangan, yang mungkin sudah diaudit, di situ juga harus sudah ada adjustment-nya, lalu ada daftar asetnya, yang penting itu lengkap, lalu daftar pemegang saham dan setoran modal, itu terdapat di lampiran juga. Daftar direktur dan komisaris perusahaan, itu ada di akta, harus benar-benar sama yang di akta dengan yang dimasukkan ke dalam form e-filing tersebut. Terima kasih banyak untuk Kak Esther atas materinya sampai memberikan simulasi untuk pembayaran pajaknya ya, dengan ada case study-nya juga. Semoga teman-teman udah bisa dapat nih cara cara perhitungannya dan regulasi terbarunya untuk pembayaran pajak badan di tahun 2023. Oke, kita langsung masuk ke section berikutnya. Itu ada speaker dari Kak Elsa itu sendiri. Halo. Gimana kabarnya, Kak?
Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, aku Elsa, business development dari Klik Pajak. Jadi kalau nanti teman-teman semua yang hadir hari ini ada pertanyaan tentang Klik Pajak, boleh banget nanti langsung tektokan atau komunikasi sama aku. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai aplikasi Klik Pajak. Jadi mungkin teman-teman yang hadir pada siang hari ini udah ada nih yang beberapa tahu gitu ya aplikasi Klik Pajak, tapi mungkin juga ada yang belum tahu gitu ya Klik Pajak itu apa. Jadi Klik Pajak itu apa sih? Jadi kita itu aplikasi perpajakan online yang merupakan mitra resmi dari DJP. Yang dimana aplikasi Klik Pajak ini hadir untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan yang rumit gitu ya, yang rumit atau kompleks menjadi lebih sederhana. Jadi di sini aku mau kasih tahu tentang Klik Pajak. Jadi Klik Pajak itu all in dalam satu platform. Nah, perpajakan itu kan punya aplikasinya DJP itu kan ada beberapa tuh ya aplikasinya. Kalau buat PPN ada e-faktur desktop, terus kalau buat bayar pajak e-billing gitu ya. Terus kalau buat lapor ke yang e-filing gitu kan. Nah, di Klik Pajak semuanya itu sudah terangkum dalam satu aplikasi. Jadi teman-teman nggak perlu lagi keluar masuk aplikasi gitu. Cukup login melalui aplikasi kita. Terus kalau teman-teman semua mau melakukan pembayaran atau pembuatan ID billing atau mau melakukan pelaporan pajak atau mau pembuatan bukti potong atau faktur pajak, itu udah bisa langsung dari satu aplikasi. Terus tadi kita juga sudah merupakan mitra resmi dari DJP gitu ya. Jadi kita sudah ada surat keputusannya bahwa kita memang tercatat sebagai mitra resmi dari DJP. Lalu selain kita mitra resmi dari DJP, kita itu aplikasinya sudah bisa multi user dan multi NPWP. Jadi aplikasi kita selain sudah berbasis online gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua kalau misalkan nanti mau pakai Klik Pajak gitu ya, teman-teman semua itu perlu tinggal masuk aja ke klikpajak.id terus setup akun gitu. Tadi kan kalau Kaiser sempat mention juga ya, kalau misalkan sebenarnya di DJP sekarang untuk pelaporan SPT tahunan badan juga sudah form online, cuma tetap ada bedanya. Kalau dari DJP itu kan mereka perlu di-download dulu ya, ada Reader. Nah, kalau di Klik Pajak udah kita sediakan benar-benar online, jadi teman-teman nggak perlu lagi download si form dari 1771-nya gitu. Nah, nanti gimana sih caranya gitu untuk lapor SPT tahunan badannya? Nanti teman-teman bisa langsung masuk aja ketika akunnya teman-teman sudah tersetup ya, jadi udah terdaftar di Klik Pajak. Teman-teman bisa langsung masuk aja ke modul lapor pajak gitu ya. Nanti di sini modul lapor pajak. Nah, nanti teman-teman bisa langsung ke sini. Modul lapor SPT, teman-teman bisa pilih aja SPT tahunan badan. Nah, nanti teman-teman bisa pilih nih tahun yang mau teman-teman laporkan. Gitu. Nanti setelah sudah teman-teman pilih, di sini status SPT-nya pastinya normal ya teman-teman ya. Kalau kecuali memang ada pembetulan gitu ya. Nanti teman-teman bisa pilih pembetulan juga di sini. Nah, nanti setelah teman-teman sudah pilih, teman-teman bisa langsung klik aja buat SPT. Nanti ketika teman-teman sudah klik buat SPT, lihat di mana sih tahun yang tadi sudah kita pilih, teman-teman bisa masuk ke sini, SPT tahunan badan. Nanti teman-teman bisa klik di sini masa tahun pajaknya. Nah, nanti akan dibawa nih ke form SPT 1771 gitu ya. Yang dimana di sini nanti teman-teman bisa input secara manual gitu data-datanya. Kan PPh 23 itu kan bisa diakui juga ya di SPT tahunan badan. Nah, kalau misalkan ada data-data Excel gitu ya, itu bisa teman-teman nanti upload di sini. Gitu. Nah, nanti setelah teman-teman udah isi di bagian lampiran khususnya ini dari 1A sampai 7A gitu ya, teman-teman bisa lanjut lagi nanti langsung ke bagian lampiran di sini. Lampiran 1, lampiran 2, terus sampai di lampiran yang ke-6 gitu. Nah, nanti setelah teman-teman udah isi semuanya gitu ya, data-data yang ada di sini, dari tadi ada laporan keuangan, lampiran khusus, dan di sini ada lampiran juga. Setelah sudah teman-teman inputkan, nanti di sini ada button lapor SPT. Nah, ketika dia statusnya sudah berhasil dilapor, teman-teman, si Klik Pajak atau aplikasinya kita itu akan langsung provide atau menyediakan untuk BPE-nya. Jadi BPE-nya pun sudah bisa teman-teman akses melalui Klik Pajak. Gitu.